Salam hormat kepada Bapak Abu Haris Fitrianto, Magister Sains, dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Perkenalkan, nama saya Yuswali Kemutra dari program studi S1 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha menjawab terkait term and logical fallacy. Apa itu term? Term adalah cerminan dari suatu gagasan atau konsep yang merupakan bagian penting dari cara kita berpikir logis. Secara umum, term terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, kali ini saya akan membagikan 3 bagian saja. 1. Term konkret adalah istilah yang menunjukkan suatu benda yang nyata yang sering kita temui sehari-hari dan bisa kita sentuh. Contohnya seperti ballpoint. 2. Term abstrak. Term ini tidak berwujud, namun secara konseptual ini dapat kita pahami. Contohnya seperti peraturan, keadilan. Hal tersebut dapat kita pahami walaupun tidak terwujud. 3. Term positif. Term ini menunjukkan suatu keberadaan atau sifat karakter seseorang yang dianggap positif. Contohnya seperti kejujuran, kasih. Ketiga, term yang saya sampaikan tadi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menyampaikan suatu ide secara logis, secara tepat dan tidak ambigu. Oke, pembahasan kita selanjutnya adalah terkait logical fallacy dan bagaimana cara kita menghindarinya. Logical fallacy atau sesat pikir adalah kekeliruan kita dalam berpikir yang biasanya terjadi tanpa kita sadari, dan ini sering terjadi ketika kita mungkin dalam kondisi perdebatan atau mendesak yang membutuhkan jawaban cepat. Berikut ini saya akan membahas 3 bentuknya ya. Pertama, hasty generalization. Ini terjadi ketika seseorang menyimpulkan sesuatu tanpa mengulik data lebih lagi atau datanya terbatas saja. Contohnya, let's say saya bertemu orang Jakarta dan kedapatan nih saya merasakan bahwa orang tersebut tidak sopan dengan saya. Dan saya berpikir, orang Jakarta gini semua ya. Nah, dalam situasi tersebut, saya mengalami sesat pikir dan mengeneralisasikan semuanya. Padahal orang Jakarta enggak seperti itu semua gitu. Kedua, false dilemma. False dilemma ini adalah bagaimana seseorang beranggapan seolah-olah hanya 1 atau 2 pilihan saja. Padahal kalau kita kulik, banyak alternatif lainnya gitu. Misalnya, seperti yang saya berikan penjelasan dalam diskusi sebelumnya, saya memberikan contoh, jika kamu tidak investasi, berarti kamu tidak mau sukses. Padahal, ada alternatif lain kok yang bikin seseorang itu bisa sukses. Nah, ketiga, slippery slope, yaitu menganggap satu tindakan kecil pasti berdampak yang sangat besar gitu, sangat ekstrim. Contohnya seperti anak kecil kalau main HP pasti hidupannya antisosial atau gagal ekstrim. Padahal nggak tahu orang tua pasti memiliki batasan-batasan tertentunya sendiri. Nah, pernyataan tersebut menurut saya tanpa bukti yang kuat, ini adalah asumsi yang berlebihan ya. Sekarang bagaimana cara kita menghindarinya? Bagaimana sih cara kita menghindari logical fallacy ini? Ya, menurut saya ada baiknya ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, ya kita mendengarkan secara utuh ya. Atau paling enggak kita harus benar-benar mengerti nih atau nangkep apa yang kita bahas atau apa yang dia maksud gitu. Dan hal ini tentu bisa menghindari ya. Kedua, pastikan kita menggunakan data dan logika, dan tak kalah penting juga regulasi emosional yang baik. Jadi ketika kita sudah memiliki regulasi emosional yang baik, orang berdebat dengan kita nggak langsung ngegas gitu, nggak langsung ikut naik darah tinggi juga gitu. Selanjutnya penting untuk belajar jenis-jenis sesat pikir yang lainnya supaya kita bisa lebih mengenal. Setelah kita mengenal, tentu kita bisa mengantisipasinya di segala kondisi kita berinteraksi gitu. Jadi ya
Mungkin hal ini bisa sangat-sangat berguna ya bagi perjalanan mungkin bisnis, mungkin pekerjaan kita, perjalanan karir kita, dan lain sebagainya ya. Saya kira cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan yang seadanya ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau salah ucap dan ketidaksopanan. Saya dengan hormat meminta maaf. Baik, sekian. Terima kasih.